Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Larasan. Pada kesempatan kali ini saya sebagai CGP Angkatan 9 Kota Langsa ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa dalam rangka menciptakan budaya positif itu ada beberapa bagian penting yang harus kita penuhi. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol sebagai awal perubahan dalam paradigma belajar yang selama ini kita yakini. Mungkin Bapak Ibu selama ini kita meyakini apa yang kita lakukan itu dalam mengontrol murid atau mengontrol orang lain, mengontrol diri kita sendiri itu sudah tepat. Namun ternyata menurut William Glasser itu hanya sebagai ilusi. Itu sekilas tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada di sini double stimulus respon dan teori kontrol. Realita dalam kehidupan kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Ternyata itu berbeda dan lain sebagainya yang ada di tabel ini. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin kebanyakan kita itu mengartikannya dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Padahal itu sungguh berbeda. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri, bukan ekstrinsik karena sesuatu hal yang di luar diri kita. Anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian poin yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Diana Rosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa kita melakukan sesuatu itu? Alasan yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan tugas kita itu, tanggung jawab kita untuk menghindari hukuman karena takut kena hukuman. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa manusia itu melakukan sesuatu tugas? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita sebagai guru mendapat pujian lah paling kurang daripada atasan kita atau teman-teman sejawat kita.
Yang ketiga, ini yang diharapkan Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya pada poin 3 ini kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita karena kesadaran kita sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini kita manusia pasti mempunyai rasa seperti ini. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Kita semua ingin bebas atau freedom. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan kesenangan atau fun. Yang kelima, kebutuhan penguasaan, power. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu bisa melihat di posisi manakah kita saat ini sebagai pendidik. Jadi menurut Diana Rosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif ataupun belum. Adapun posisi kontrol tersebut, yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini contohnya, patuhi aturan saya, atau kata awas ya nanti kamu bla bla bla. Nah itu dia contohnya. Kemudian bisa juga berkata kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai, pasti yang selalu datang terlambat ke sekolah. Itu adalah kata-kata yang terucap daripada seorang guru yang mengambil posisi kontrol di penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata yang keluar dengan lembut biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ini adalah kata-kata yang biasanya keluar daripada guru yang posisi kontrolnya di pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Posisi kontrol yang diambil oleh guru itu sebagai teman bagi muridnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Yang positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata kira-kira seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Nah itu dampak positif dari posisi kontrol teman. Sedangkan yang negatifnya, apabila guru mengambil posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Yang selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Seorang guru akan mengeluarkan pertanyaan seperti ini biasanya. Peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan?
Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu yang akan diucapkan oleh seorang pemantau. Ini yang diharapkan pada diri kita seorang guru, posisinya di pemantau paling kurang, atau posisi yang paling baik, yaitu sebagai manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Oke, Bapak Ibu, pada posisi kontrol ini yang terakhir, yaitu sebagai manajer, nah, guru akan melakukan sesuatu itu bersama dengan murid-muridnya. Apabila murid melakukan kesalahan, maka guru tersebut akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Di antara ucapan yang keluar dari mulut seorang manajer adalah apa yang kita yakini. Maka kita akan kembali kepada keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ataupun apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, inilah posisi yang diharapkan kita sebagai seorang guru. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan yang pertama keyakinan keenam, poin yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk berupa pernyataan universal, dan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas. Itu diganti dengan kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas. Atau biasanya selama ini kita buat peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu bisa kita ganti menjadi jagalah kebersihan. Selanjutnya, nah di sini ada yang telah saya lakukan tentang membuat keyakinan kelas. Ini tepatnya pada kelas 2A. Nah, ini satu video di mana anak-anak secara berkelompok menuliskan keyakinan atau kesepakatan apa yang menurut mereka itu perlu diterapkan di kelas. Kemudian ini hasilnya masing-masing kelompok ditempelkan di papan tulis. Nah, ini ada keyakinan kelas yang anak-anak tulis. Selanjutnya, poin yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang perlu kita pahami bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu berbeda dengan program disiplin yang lain. Di antaranya perbedaannya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Ini tabel segitiga restitusi. Yang pertama, langkahnya itu ada 3, dimulai dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini masih tabel segitiga restitusi. Nah, dan ini proses restitusi yang saya lakukan ketika salah satu siswa kita melakukan kesalahan, maka kita panggil ke tempat yang terasing. Tidak boleh di ruang guru misalnya, karena nanti guru lain pasti akan komen memang dia itu ya. Maka kita panggil ke tempat yang terpisah. Nah, kita berikan dia restitusi, kita selesaikan kasus dia secara restitusi. Dan yang sebelahnya ini ada testimoni daripada siswa yang telah kita lakukan restitusi. Ini menjadi bahan refleksi buat kita ke depannya.
Selanjutnya, ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jika ada yang mengganjal atau ingin ditanyakan atau ingin kita diskusikan di sini, nah, maka saya persilakan. Jika tidak ada, maka akan saya tutup. Baik, tidak ada ya Bapak Ibu. Maka saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ibu-Ibu, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina SPD, guru kelas 6 di SD Negeri 5 Langsa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting sekali sebelum proses belajar, mengajar dilaksanakan. Tujuannya agar terciptanya bagaimana peserta didik melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dapat membentuk proses pembelajaran kelas yang lebih baik atau berkarakter. Dengan membuat keyakinan kelas dengan sosialisasi yang sudah diterapkan oleh Pak Abdul Malik SPDI sebagai calon guru penggerak, telah menggunakan eksistensi positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 5 Langsa, dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan kebiasaan positif dan terciptanya budaya positif sehingga peserta didik terasa nyaman tanpa adanya hukuman yang ada menyakitinya. Saya berharap semoga budaya positif berjalan dengan efektif dan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ikram. Waalaikumsalam, Pak. Ikram tahu tidak kenapa Bapak panggil Ikram kemari? Tidak tahu, Pak. Baik, Bapak kasih tahu. Bapak dengar laporan dari Dewa tadi. Ikram mengejek Dewa, betul? Benar, Pak. Bapak tidak marah. Mengejek itu sebenarnya satu kesalahan, yang mana kesalahan itu siapa saja bisa melakukannya. Termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pasti ada salah. Tetapi Bapak ingin Ikram tidak mengulanginya lagi. Nah, apa kira-kira alasan Ikram mengejek Dewa? Karena dia salah pakai seragam sekolah, Pak. Iya. Bapak mau tanya, seandainya Ikram di posisi Dewa dan diejek sama temannya, kira-kira bagaimana perasaannya? Sedih, Pak. Berarti Ikram tahu itu sudah melanggar salah satu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Apa kesepakatan kelas yang kita sepakati yang sudah Ikram langgar? Saling menghormati, Pak. Ya, bagus. Nah, sekarang apa yang harus Ikram lakukan? Minta maaf langsung kepada Dewa, Pak. Bukan berjanji tidak mengulangi lagi. Bagus. Nah, kalau begitu sekarang Bapak akan dampingi Ikram untuk meminta maaf langsung kepada Dewa. Ayo sekarang kita ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikram. Saya tadi ada mengejek teman karena dia salah memakai baju seragam sekolah. Tapi saya dengan Pak Abdul Malik tidak dimarahi, cuma dinasihati agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Karena saya sudah melanggar peraturan kelas. 2, 3. Dan saya berjanji untuk saling Ada